Pernah nggak kamu melihat orang yang histeris hanya karena melihat karet gelang? Atau menjerit ketakutan hanya karena didekatkan sebuah balon? Nah, orang-orang ini mengalami yang namanya fobia. Dan fobia itu ada di mana-mana. Hampir sebagian besar orang punya sesuatu yang menjadikan dia fobia. Nah, menariknya adalah berbicara di depan umum juga itu adalah salah satu hal yang orang takutkan. Bahkan sebagian orang fobia untuk bisa tampil dan berbicara di depan umum. Padahal public speaking ini adalah hal yang penting untuk dikuasai ketika kamu ingin bagaimana membuat kualitas kehidupan kamu lebih baik lagi. Karir kamu meningkat dengan baik, bisnis kamu berkembang dengan baik, dan kamu punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya kamu bisa meningkatkan kualitas kamu di dalam berbicara di depan banyak orang. Dan tips yang saya bagikan adalah hasil dari bedah buku kita hari ini, yaitu buku kitab Public Speaking yang ditulis oleh Dale Carnegie. Nah, menurut Dale Carnegie, sesungguhnya kalau orang mengalami yang namanya fobia ataupun takut berbicara di depan banyak orang, itu adalah hal yang wajar. Bahkan Dale Carnegie bilang bahwa itu hal yang umum terjadi. Banyak orang takut berbicara di depan umum, banyak orang yang enggan untuk tampil, bahkan mau untuk marah besar kalau kemudian dia dipaksa harus tampil dan berbicara di depan banyak umum. Nah, ada 6 tips yang dibagikan di dalam buku ini buat kamu yang ingin meningkatkan kemampuan kamu di dalam berkomunikasi, khususnya berbicara di depan umum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Dale Carnegie bilang bahwa sesungguhnya public speaking itu adalah hal yang bisa dipelajari, karena tidak ada orang yang terampil berbicara di depan umum dikarenakan memang dia punya bakat alami terhadap hal itu. Semua orang yang terampil berbicara di depan umum pada awalnya adalah orang yang juga tidak terampil, juga takut, juga enggan, juga merasa malu, juga merasa nervous. Nah, yang membedakan adalah mereka menyadari apa yang mereka hadapi tersebut dan mendorong diri mereka untuk bisa mengatasi hal itu. Sebagai contoh misalnya seperti ini. Kalau saya pribadi meyakini bahwa life is a skill. Hidup itu adalah keterampilan, dan keterampilan apapun pada prinsipnya itu bisa dilatih. Sebagai contoh misalnya, kamu yang bisa renang, tentunya pada awalnya adalah tidak bisa berenang, ya kan? Hingga kemudian kamu cari tahu bagaimana cara berenang. Kebanyakan orang yang belajar public speaking menganggap bahwa yang penting saya tahu teorinya, maka saya sesungguhnya sudah akan bisa melakukan hal itu. Nah, sementara antara tahu teori dan mempraktekannya itu dua hal yang berbeda. Pernah nggak kamu misalnya melihat orang yang ingin belajar renang, kemudian dia beli buku cara berenang, membaca buku tersebut, setelah itu dia nyebur ke kolam renang dan langsung bisa berenang? Tentu tidak kan? Karena
sekedar tahu teorinya tanpa kemudian terjun dan dilatih, maka tidak akan membuat seseorang menjadi mahir. Kita akan bisa mahir melakukan sesuatu hanya ketika kita terus melatihnya, terus mengasahnya, dan terus berproses sampai kemudian apa yang kita latih itu menjadi sebuah hal yang biasa untuk kita lakukan. Nah, begitu juga sebenarnya dengan public speaking. Kalau kita mau mahir public speaking, kuncinya sebenarnya adalah kita butuh dorong diri kita untuk terjun, melatih diri, mempraktekkan cara bagaimana berbicara di depan banyak orang, hingga akhirnya kita menjadi terbiasa melakukan itu. Nah, biasanya seperti ini, orang itu tidak mau tampil ataupun enggan untuk tampil dikarenakan takut. Kuncinya menurut Dale Carnegie adalah kita hanya butuh bagaimana membuat diri kita lebih berani ya untuk tampil dan berbicara di depan banyak orang. Nah, untuk berani ini apa yang butuh kita lakukan? Yang pertama ya, kita yakinkan dulu diri kita bahwa kita bisa, bahwa saat kita mau tampil, apa yang akan kita sampaikan itu adalah hal yang penting, di mana itu sesuatu yang baik untuk disampaikan, hal yang benar untuk disampaikan, dan hal yang bermanfaat untuk disampaikan. Kalau kita sudah yakin bahwa apa yang mau kita sampaikan itu sudah baik, benar, dan bermanfaat, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Biasanya orang enggan untuk tampil berbicara di depan umum dikarenakan menganggap bahwa orang yang hadir di hadapannya itu adalah orang yang datang sekedar untuk menilai, menjudge dirinya. Padahal orang yang datang ketika dia merasakan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang baik, benar, dan bermanfaat, mereka justru merasa senang, mereka justru merasa antusias, bahkan mengapresiasi apa yang kita sampaikan. So, jadi yang pertama adalah yakinkan diri kita bahwa kita layak untuk menyampaikan hal tersebut karena ini penting buat orang lain. Langkah kedua untuk membuat kita lebih berani yaitu adalah kita susun apa yang mau kita sampaikan dalam bentuk poin-poin penting dan sebisa mungkin ya kita hafalkan. Sebisa mungkin kita hafalkan. Dengan modal kedua hal tersebut, lalu apa yang kita lakukan? Ya, tidak ada cara lain selain setelah kita baca teori atau pelajari teori berenang, kita harus terjun ke kolam renang. Nah, dalam hal ini ketika kamu ingin melatih kemampuan public speaking kamu, ya kamu harus terjun. Temui orang-orang, ambil kesempatan untuk bicara di hadapan banyak orang, berikan presentasi, sampaikan pidato, ceritakan sebuah kisah atau apapun yang prinsipnya kamu melatih diri untuk tampil berbicara di hadapan banyak orang. Nah, ketika kamu melakukan hal ini, maka sama seperti ketika kamu belajar berenang, kamu sesekali akan merasa diri tenggelam. Kamu akan mengalami yang namanya gagal, kamu mungkin akan mengalami yang namanya lupa apa yang mau kamu sampaikan, ataupun kamu gemetar saat tampil. Nah, ketika itu semua terjadi, itu adalah hal yang normal ya. Sekali lagi, itu adalah hal yang normal. Kenapa? Karena kamu baru belajar, kamu baru berlatih. Secara otomatis kamu belum bisa langsung mahir ya. Saya ingat ketika saya pertama kali belajar berenang ya, setelah tahu teorinya dan membayangkannya, saya menganggap bahwa oh ya mudah untuk melakukan hal itu. Tapi ternyata tidak semudah itu. Walaupun kita sudah menggerakkan tangan kita sesuai yang diajarkan oleh si guru renang, ternyata tidak semudah itu untuk mensinkronkan gerakan tubuh kita. Nah, butuh pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang kamu butuh lakukan. Ya, jadi ketika kamu latihan public speaking di awal-awal dan mengalami berbagai macam kesalahan ataupun melakukan berbagai macam hal yang menurut kamu itu kurang bagus, ya itu adalah hal yang normal. Terima saja, karena itu adalah proses dari pembiasaan kamu. Ingat, seseorang itu bisa dikarenakan dia membiasakan. Kalau sudah terbiasa, maka lama-kelamaan akan menjadi
bisa. Tips yang kedua, di dalam buku Kitab Sakti Public Speaking yang ditulis oleh Dale Carnegie, yaitu adalah kita diajarkan kalau kita ingin mahir di dalam public speaking, selalu berupayalah untuk berbicara itu secara dinamis. Kenapa? Karena yang membuat orang bosan ketika mendengarkan orang berbicara itu adalah ketika si pembicara itu berbicara dengan nada yang monoton, yang datar. Coba kamu bayangkan misalnya kamu mendengarkan sebuah musik dan musik itu hanya menggunakan satu not nada saja, ataupun ya hanya satu irama tapi diulang-ulang. Lama-kelamaan kamu akan bosan. Sebuah lagu ketika misalnya iramanya bagus, musiknya bagus, tapi kalau kita putar terus-menerus, misalnya kita dengarkan sehari sampai 1000 kali atau 100 kali, ya lama-lama juga itu menjadi sesuatu yang monoton, yang membosankan. So, kata kuncinya adalah kita butuh latih kemampuan kita berbicara secara dinamis. Nah, pembicara yang baik itu dia tidak monoton, tapi penuh dengan nada. Dan agar kamu ketika bicaranya tidak monoton, kamu butuh melakukan hal-hal seperti ini. Yang pertama adalah kamu bisa gunakan emphasis. Emphasis itu artinya apa? Memberikan penekanan pada kata-kata yang kamu anggap penting. Contoh misalnya, kamu punya satu kalimat di mana dalam kalimat itu ada yang ingin kamu tekankan. Kita harus berubah. Ya. Nah, kalau kita harus berubah, kira-kira yang mana yang mau kamu tekankan? Harusnya atau berubahnya? Nah, akan beda hasilnya. Kita harus berubah atau kita harus berubah. Nah, ini tentunya akan memberikan impact yang berbeda saat orang mendengarkan kita berbicara. Nah, selanjutnya, agar kita ketika berbicara bisa lebih dinamis, kita butuh gunakan yang namanya variasi di dalam tempo. Ya, terkadang kita misalnya butuh berbicara dengan kecepatan yang cukup tinggi, namun jangan takut, jangan sungkan untuk berbicara dengan menggunakan tempo yang lebih pelan. Selain tempo, kita juga bisa memvariasikan volume, ya. Ada saat kita butuh berbicara dengan volume yang besar, yang membuat orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan, memperhatikan kita kembali. Namun juga nggak jadi masalah ketika misalnya kita bicara dengan volume yang kita kecilkan. Bahkan apa? Bisa dengan berbisik. Ya seperti itu. Dan lainnya adalah kamu bisa buat bicara kamu lebih dinamis itu dengan menggunakan jeda. Ya, jadi gunakan jeda. Barack Obama itu adalah orang yang mahir di dalam menggunakan jeda. Dan jeda inilah yang menjadi kunci bagaimana seorang Barack Obama itu mampu menjadi seorang pembicara yang karismatik. Karena ketika dia membuat jeda, dia mampu membuat orang terkesima menunggu kata apa yang kemudian akan diucapkan selanjutnya. Tips selanjutnya dalam menguasai public speaking yaitu adalah kita butuh berbicara dengan melibatkan emosi. Ada satu riset yang dilakukan di mana penjual jam itu membuat dua kampanye berbeda. Kampanye berbeda untuk produk yang sama. Ya. Kampanye pertama adalah yang ditekankan dari jam ini adalah fitur-fiturnya, kelebihan, kecanggihan, kecepatan, daya tahannya. Sedangkan pada kampanye produk jam versi lainnya, yang ditekankan adalah bagaimana kenyamanan penggunaan serta rasa bangga yang akan diperoleh orang ketika dia menggunakan jam tersebut. Nah, dari eksperimen itu ternyata orang jauh lebih mau membeli sebuah produk dikarenakan faktor yang sifatnya emosional dibandingkan dengan logis. Nah, dalam hal ini ketika kita berbicara, penting untuk kita senantiasa melibatkan emosi, ya, pada apa yang kita sampaikan. Jangan hanya sekedar menyampaikan materi dan mengedepankan logika.
Nah, caranya bagaimana kemudian kita bisa melibatkan emosi seperti apa? Yang pertama adalah kita butuh pastikan dulu kita antusias dengan topik yang kita bahas. Kalau kita sudah antusias, sudah senang dengan topik yang mau kita bahas, maka biasanya emosi itu muncul dengan sendirinya. Itu antusias itu terpancarkan dengan sendirinya. Itu yang akan membuat kita akhirnya bisa melibatkan emosi saat kita berbicara dengan orang lain. Cara kedua adalah kamu butuh dorong, perbesar passion kamu di dalam berbagi. Nah, ketika keinginan kamu untuk berbagi, hasrat kamu untuk berbagi begitu tinggi, maka ini akan meningkatkan emosi saat kamu berbicara dan kamu bisa merasakan semangat kamu berlipat ganda ketika tampil. Pembicara yang hebat bukanlah pembicara yang sekedar mentransfer apa yang dia tahu agar orang lain tahu. Tapi pembicara hebat seringkali adalah mereka yang senantiasa mampu mentransfer apa yang mereka rasakan sehingga orang yang mendengarkan dia bicara juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. So, pastikan ketika kamu berbicara, kamu libatkan emosi. Tips selanjutnya, tips keempat dalam menguasai public speaking yaitu adalah optimalkan gestur kamu, bahasa tubuh kamu. Gestur ini sesuatu yang bisa dilatih, namun berupayalah kamu bisa punya gestur yang alami. Karena gestur alami inilah yang kemudian akan membuat kamu menjadi pembicara yang original, yang otentik, yang tidak dibuat-buat. Nah, gestur ini bisa mencakup dari bagaimana kamu menunjukkan ekspresi wajah kamu, hand gesture ya, gerak tangan kamu, postur tubuh, cara berdiri, dan bagaimana kamu mengolah itu semua untuk mengoptimalkan pesan yang kamu sampaikan. Nah, bicara tentang gesture seperti yang disebutkan di awal bahwa sesuatu yang bisa kamu pelajari. Kamu lihat misalnya tokoh idola kamu ketika berbicara, bagaimana cara dia menggerakkan tangan. Mungkin kamu melihat, oh ya, dia menggerakkan tangan seperti ini, dia menggerakkan tangan seperti ini dan sebagainya. Itu semua adalah sesuatu yang bisa dilatih. Atau kamu ketika baca buku public speaking, di situ dijelaskan tentang bagaimana penggunaan gerak tangan untuk mengoptimalkan sebuah pesan. Hanya saja akan lebih baik ketika kamu berbicara, gestur yang kamu gunakan adalah gestur yang alami. Nah, cara agar kamu bisa menghadirkan gestur yang alami adalah bicaralah dengan melibatkan emosi. Orang kalau sudah bicaranya secara emosi, tangan, ekspresi wajah, gerak tubuh itu akan mengalir mengikuti apa yang dia sampaikan. Jadi kongruen itu, jadi sejalan atau selaras. Nah, agar kamu bisa bicara dengan melibatkan emosi, ingat yang kamu butuhkan adalah kamu harus pastikan kamu antusias membahas topik tersebut dan kamu perbesar passion kamu di dalam berbagi. Ini akan kemudian membuat kamu akhirnya ketika berbicara punya gestur yang alami, yang menguatkan diri kamu. Tips yang selanjutnya yang disampaikan oleh Dale Carnegie di dalam buku sakti ya, public speaking, itu adalah miliki stamina ketika kamu berbicara. Nah, jadi ada persamaan antara atlet dan seorang pembicara, yaitu adalah sama-sama tampil, perform di hadapan orang. Ya, atlet itu kan ketika dia berlomba ya, dia ditonton banyak orang itu. Begitu juga dengan seorang pembicara. Nah, untuk tampil di hadapan banyak orang, seorang atlet maupun pembicara itu harus bisa memastikan dia dalam kondisi bugar, segar, agar bisa memberikan penampilan yang terbaik. Dan tidak hanya itu, khusus untuk pembicara, kebugaran kita itu sangat ditentukan oleh bagaimana kemampuan kita di dalam bernafas. Ingat, kita itu ketika berbicara sesungguhnya suara yang kita hasilkan
merupakan hasil olah dari nafas yang kita keluarkan. Kalau kita bisa membuat diri kita punya pernafasan yang bagus, melatih diri untuk punya pernafasan yang kuat, maka kita akan bisa menghasilkan suara yang bagus, suara yang kuat. Nah, latihlah kemampuan kamu di dalam mengolah nafas dengan berbagai macam aktivitas. Misalnya berolahraga. Olahraga yang bisa melatih kekuatan nafas kamu itu contohnya renang, kemudian jogging, olahraga permainan ya, sepak bola, basket. Nah, itu akan meningkatkan kemampuan olah nafas kamu gitu. Di samping kamu melatih diri untuk senantiasa bernafas perut. Karena dengan bernafas perut, kamu akan kemudian bisa menghasilkan suara yang dihasilkan dari diafragma dengan baik. Masuk ke tips yang keenam, kata Dale Carnegie seperti ini, bahwa orang seringkali menganggap public speaking itu berkaitan langsung dengan yang namanya kemampuan kita berretorika, berargumen. Nah, kemampuan kita berargumen itu adalah hal yang bagus. Dan argumen seringkali adalah hal-hal yang sifatnya logis. Hanya saja otak manusia itu cenderung tidak terlalu nyaman dengan hal yang logis. Kalau terus-menerus, kadang-kadang otak itu butuh yang namanya imajinasi. Karenanya ketika kamu tampil dan berbicara, Dale Carnegie menyarankan untuk senantiasa libatkan imajinasi saat kamu tampil. Ketika kamu bercerita, maka gunakan bahasa-bahasa yang itu bisa memunculkan imajinasi di dalam pikiran orang yang mendengarkan tentang apa yang kamu sampaikan. Orang suka imajinasi karena dengan imajinasi dia akan bisa merasakan emosi dari apa yang kemudian kita sampaikan, dan emosi itu seringkali hadir dari cara kita menyampaikan, misalnya dalam bentuk cerita. Ya, jadi itu intisari yang bisa kamu dapatkan dari buku Sakti Public Speaking yang ditulis oleh Dale Carnegie, di mana ketika kamu ingin melatih diri menjadi seorang public speaker, ingat bahwa itu adalah hal yang bisa dilatih. Sama seperti berenang, kuncinya adalah terus melatih diri. Kemudian hal-hal penting yang butuh kamu lakukan ketika kamu ingin mahir public speaking, yaitu adalah pastikan saat kamu berbicara, kamu bicara dengan nada yang dinamis, libatkan emosi, gunakan gesture, perhatikan stamina kamu, dan yang terakhir adalah gunakan imajinasi. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jika kamu ada pertanyaan boleh kamu tuliskan di kolom komentar. See you.